يا من الله بنا من الآخرة ولا نيتنا هاتنا في نياتهم وعملنا في عملهم اللهم قسم لنا فيما قسم ما طلبنا فيما طلبهم وحاجة من حاجتهم حاجة الدنيا والآخرة وإلى حضرتنا بالمصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاتي وكن بثوابي برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مشايخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسرار بركاته في الدارين آمين. Masih tentang pembahasan tentang ikhlas. Apa pengertian ikhlas itu sendiri? Kalau di sini halaman 341 ketemu ini. Ya. Kalau kemarin kita bahas ungkapan daripada seorang wali Allah, Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah taala, nadhur al-aqyas fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghairu hadza. Al-aqyas itu berarti orang-orang yang cerdas. Orang-orang cerdas itu apa? Yaitu seseorang yang segala sesuatunya itu dipandang dengan urusan akhirat. Ya. Bukan seperti kita, bal tu'sirunal hayatad dunya. Ya, kalau kita kan mantingan urusan dunia. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, makanya di dalam tafsir pengertian daripada surat Al-Ikhlas, Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari belum mengatakan orang-orang yang cerdas itu melihat di dalam tafsir surat Al-Ikhlas, ya mereka tidak mendapatkan kecuali ini, yaitu gerak-geriknya antakuna kharakatuhu wasukunuhu fi sirrihi wa alaniyati lillahi ta'ala, yaitu gerak-geriknya, ya diamnya, ya baik ketika dia sendirian atau ketika di depan orang banyak, semuanya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yumazijuhu syai', ya tidak tercampur dengan sesuatu apapun. La nafsun, bukan karena hawa nafsu, wala hawa wala dunia, dan juga urusan dunia, ya. Kalau kita kan beda, ya. Mereka ini orang-orang yang al-aqyas, artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pengertian mereka membaca, ya merenungi surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, katakan Allah maha satu. Berarti segala sesuatu tujuannya hanya satu, kepada Allah, ya. Gerak-geriknya, ya karena Allah. Kabeh dijalasake krana Gusti Allah. La yumaziju syai', tidak terpengaruh apapun, baik ketika sendiri ataupun ketika ada orang lain, ya. Kalau kita kan kadang lek ono, ya kita kadang berakhlak itu ndelok-ndelok, ya lihat-lihat. Lek nang kanca, ya gimana kanca kendel, ya biasa gue ndok, ya. Tapi lek nang orang anu jaga, ya itu memang bagian dari adab, ya. Padahal dari situ kita juga bisa belajar tentang makna ikhlas, ya. Bagaimana kita sendiri, bagaimana ketika kita di hadapan orang lain, ya. Apakah sama atau beda, ya. Itu kalau kita kepingin masuk golongan sing iki mang, ya. Jadi gerak-geriknya, ya tidak tercampur dengan niatan yang lain, ya. Kepingin dianggap, ya dianggap wong sing paling akhlak, ya. Kenapa kamu gitu, ya jangan dianggap akhlak bro, sungkan bona anu ya gitu, ya. Padahal sesungguhnya tujuan akhlak itu adalah karena Allah, ya, bukan karena orang lain, bukan karena manusia, ya. Makanya ada di dalam kitab itu diceritakan ada seseorang, ya ketika ya duduk kayak gini nih, ya khalaqah biasa gitu. Jadi dia itu apa namanya, sambil jadi sikile sembojong luru-luru nih, ya luru gitu. Terus ketika ada orang datang, ya jangan langsung sembojong silo gini, ya oleh
seorang temannya iki maksudnya iki podo-podo wali nih ya. Wah, kamu itu belum termasuk golongan orang yang akhlak. Kenapa? Nah, kamu baru berakhlak ketika ada orang. Ya, padahal menurut ahli tasawuf itu wong sembojo ngadep kiblat itu bukan termasuk dari Adam. Ya, kayak kita kadang turu sikile mujur kiblat, kadang enggak ya. Padahal kan sunnahnya tidur itu menghadap kiblat ya. Kok misalnya turu diubah posisi kasur ini ya. Ya apa caranya ngadep kiblat ya. Tapi memang tidak mungkin kan ya sudah ya. Kita berusaha walaupun enggak setiap hari, sekali 2 kali ya. Turu menghadap kiblat. Itu sunnah. Ya, sunnah yang paling enak itu. Turu ya. Ya. Sunnah yang paling enak turu. Ya. Jadi sebenarnya belajar ikhlas dalam kehidupan sehari-hari itu ya itu tadi. Jadi segala tingkah laku kita sehari-hari itu niatkan krono Gusti Allah. Untuk krono liyane. Dah ya. Walaupun mungkin pertama itu saya akan niatan sing macam-macam tapi wis keluar Allah ahad. Tujuannya Gusti Allah. Allahus samad. Ya. Allah maha kokoh. Ketika kita punya tujuan sing kuat, ya akan goyah dengan kode-kodean yang lain. Nah, makanya disebutkan falladzi ya'mal liqasdi taqarrub ilallah ya. Siapapun yang ketika dia itu beramal tujuannya karena pingin cedak Gusti Allah wa talaba mardhati wasawabi, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka huwal mukhlis. Maka ini disebut sebagai orang yang ikhlas. Ya. Ini yang disebut sebagai orang ikhlas. Ya. Walladzi ya'mal lillah. Ya, ada orang beramal dengan amalan akhirat. Ya. Wali muraatin nas. Ya. Tapi tujuannya kepingin didelok riya. Ya. Walau lan nas lam ya'mal aslan. Tapi lek gak didelok wong, juga dilakoni. Ya. Ya itu tadi seperti contoh ya. Nang masjid. Ya. Nang masjid masuk masjid lek kan wong langsung lungguh biasa ya. Nah pas Jumatan berhubung akeh wong ya wis salat sunat tahiyatul masjid padahal gak tahu salat sunat wis ini ya atine sungkan dek wae didelok mung sekali langsung lungguh sawangan ya. Itu kan baik tapi keliru gitu loh ya, niatnya sudah keliru ya. Terus bagaimana ya, kita seperti biasanya bagaimana ya, tapi kita tetap jadi misalnya salat sunat tahiyatul masjid wis gak ngurus lah ono niat kok ngono wis ancen ngene iki aku ngono. Ya. Makanya ada cerita itu seseorang itu ya saking bersihnya hati ini. Ya, sampai dia waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wis kok ngene iki ibadahku ya Allah. Ya. Ya ono niat sing macam-macam, engkau lebih tahu dengan hatiku. Ya. Pokoknya aku ya aku kepadamu ya Allah ya. Gampangnya gitu ya. Ya Rob, pokok kula ten jenengan ngeten ya Rob ya. Perkara kok ono niatan sing ini ya, maka minta berbagilah ya, hati kita akan menjadi niat yang baik ya. Jangan karena kita itu kurang ikhlas enggak beramal. Ya. Ayo aku belum ikhlas ya. Jadi nanti saya tidak beramal dulu ya. Ayo sholat. Saya belum yakin, belum ikhlas ya. Jadi saya tidak sholat nunggu ikhlas dulu ya. Itu bukan ikhlas namanya, itu malas ya. Itu ya. Ya kemudian ya waru'yahu wariya'uhu riyaul munafikin. Ya, riaknya tadi itu adalah riak orang-orang munafik ya. Golek rai nang menungso ya, tapi golek murka nang ngene Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalika wa nas'aluhu al-afiyah min jam'il baliyat ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Al-afiyah itu dijauhkan dari balak. Balak gak hanya urusan dunia tapi balak di dalam amal ibadah kita. Itu yang paling berbahaya ya. Kemudian waminal munjiat Lutfi. Waminal munjiatil fadilah as-sidqu ma'allah wal muraqabatu lillah wa husnul tafakkuri wa qisarul amali wa kasratu dzikril maut wal isti'dad lahu. Amma sidqu faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Ya. Jadi kemudian yang pertama tadi ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua segala macam amal ibadah kita itu ada beberapa amalan ya, intinya amalan hati yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu tadi ikhlas. Kemudian yang kedua al-munjiyat al-fadilah ya, amalan yang menyelamatkan ya, yang memiliki keutamaan yaitu as-sidqu ma'allah ya. Sidqu ma'allah itu ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi as-siddiq itu sendiri pengertian itu banyak macam-macam ya. Wa husnu tafakkur wa qisarul amal, memiliki apa, tafakur yang baik ya. Tafakur yang baik maksudnya dia merenungi dengan renungan yang benar, yang baik ya, terhadap kehidupan alam akhirat. Kemudian wa qisarul amal, nah angan-angan niku pendek, bukan panjang angan-angan ya. Panjang angan-angan itu apa? Panjang angan-angan itu satu penyakit yang menyebabkan seseorang itu cinta dunia terus lalai urusan akhirat ya, lali mati. Jadi ada pembahasannya sendiri. Kemudian wa kasratu dzikril maut wal istidad lahu, perbanyak mengingat mati, kemudian mempersiapkan ya bekal untuk perjalanan setelah mati ya. Mengingat mati itu kudu bendino diiling-iling mati enggak ya, mati enggak ya, atau mengingat mati sampai akhirnya gak gelem lapo-lapo ya. Ayo nyambut gawe sekalian nyambut gawe aku kayak pokok dunia gak digawa mati ya. Orang nyambut gawe kok cinta dunia, itu keliru namanya ya. Ya kita beramal ya, apapun aktivitas kita seperti tadi ya, ikhlas karena Gusti Allah, niat no takarub karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas kita yaitu nanti buat bekal kita ya, menghadapi yang namanya kematian. Makanya kan dikasih urutan ya, sama Imam Qutbi Da'watil Irsyad dikasih urutan. Yang pertama ikhlas, ditoto niate sing kena ya, dadekno lakonmu kabeh iku niate krana takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sarana takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dari perbuatan amal ibadah salat dan lain sebagainya, kita makan minum pun bisa jadi sarana takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misal ya, kate ngombe ya, bismillahirrahmanirrahim, ngombe cek niat ya, kok gak cocok kuwi ya, botole kok botole anu ngono ya, ini Hilmi iki opo ya, iki lho maksud iku malah negatif tanggapane orang-orang iki apa iki lho kayak botolnya wiji jadi minum, misalnya dia minum ya, niat ya Allah ya, dia baca kayak sing dituntun diajarkan kanjeng Nabi, bismillahirrahmanirrahim, setelah minum alhamdulillah, setelah selesai minum semuanya doa. Apa doa nih? Ayo lu doa setelah minum apa? Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin waja'alahu makhraja. Keliru. Wih. Oh, ada doanya, doa minum, itu lah doa makan ya. Alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, bukan wa ja'alana makhraja. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a adzam furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina ya. Alhamdulillah, muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala ya. Alladzi ingkang pundi ja'alal ma'a, ingkang dadosaken air niki, tuyo niki adzban furatan bi rahmatihi, tawar manis menyegarkan karena rahmat Allah. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina, dan Allah tidak menjadikan air ini asin
Terus ujajan iku lek basa Kebalen iku banger. Apa banger? Apa banger? Banger iku sumur lek gak dikuras. Ya. Atau sumur sing kecemplungan batang. Ya, akhirnya kan banger. Jadi amis bau gitu. Ya, itu namanya banger. Basa Indonesia ini lu tau belum? Ya, danger. Oh, itu danger ya. Ya. Ya, akhirnya pokoknya bau. Ya, karena dosa kita. Ya. Allah tidak menjadikan itu. Dan juga karena rahmat Allah SWT, air laut yang padahal setiap hari kena bangkai ikan, ya bangkai binatang, bangkai kapal, kadang juga bangkai manusia, belum lagi dikai sampah, tapi tidak berubah air laut tersebut menjadi busuk, enggak kan? Ya, karena kekuasaan Allah SWT, garam itu menjadikan menetralisir semua yang masuk ke dalam lautan. Ya, makanya dungone wong ngombe banyu putih ya iku tadi, ya. Tulisan atau cari di Google ada doan itu. Ya, itu doa setelah minum air, ya. Jadi misalnya mari jagongan, sam. Dungo dhisik tak gorenge bubar jagongan nih, ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a adzwan furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Alhamdulillah gitu. Ya, itu doa. Nah, kalau dari aktivitas kita makan minum pun bisa menjadi sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangan pun juga sama, ya. Makan nawaitul, ya Allah kula niat ingsun nedha mangan, ya gak apa-apa masa suka padang ya, ya. Masa suku Padang, iwaki babat, rendang, sak keden-keden disyukuri ae. Bismillah, alhamdulillah. Niat cek kuat ibadah. Lek weteng wareg wis iku gak arep-arep menungso. Ya, makanya termasuk dulu itu saya juga diajari dulu sama abah itu. Ya, lek undangan, ya, lek undangan niku ngesak duit. Ya, terus mangano sing warak tapi aja warak nemen. Ya, pokoknya sadurunge undangan iku mangano. Tapi aja akeh. Ya, terus ngesak dhuwit lek sak kene. Apa kok ngono? Misal, ya, kon kok diundang, ya. Ya, Pak Daud, baik Pak Daud. Mesti Pak Daud. Ya. Misalnya kon diundang wong. Ya, diundang wong terus apa jarine Alwi? Ya, gak ada anunya, gak kasih bintang, gak ngasih bintang, ya. Kamu orang longso, di kasakku sih ono duit, ya. Terus kan diundang, ya, Hilmi diundang, mari khataman, mek wong Lurwanto, khataman 15 juz dideweni, ya, utawa 19 juz dideweni, soalnya koncone boleh dhisik, ya. Kudu nang hatam dideweni, gak dikai mangan, tapi kena menen dilir ngono ya. Sudah diundang terus gak dikai mangan, lah berbeng awakmu wis mangan, wis gak bingung. Ya. Terus aja warek-warek lek mangan, opo engko lek warek-warek mangan kewareken, ya, mau diaturi daharan kon gak gelem. Soalnya sampun wis warek aku, kok maling gelakna tuan. Sampai segitu dulu. Jadi diajari apa carane ikhlas dari hal yang kelihatan kita sederhana, ya. Makanya kadang kita itu like kemana-mana misalnya ya nyesak duit, ya, walaupun gak akeh, ya. BE wilek cari wong biyen iku apa? Oh, BE kok ana wong dodol emas di dalan misalnya. Ya, ana wong dodol emas. Ya, makanya para salaf itu juga gitu. Ketika mereka misalnya mau keluar itu kadang nyesak permen. Ya, terus nyesak uang kecil. Apa? Diniatno sedekah. Ya, di jalan misalnya ada orang kasih uang. Terus ono bocil-bocil lagi cilik kayak permen, ya. Ki anu, ya. Niat sedekah. Ya. Kudu kayak nomor nang ini ciwi-ciwi lho ile percaya. Itu beda lagi konsepnya kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kita jadikan setiap perbuatan kita itu sebagai wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang paling kecil, hal yang sederhana di dalam aktivitas kita, ya. Kemudian amasituku, ya.
Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian itu bersama golongan orang-orang as-shadiqin. Ya. As-shadiqin itu dalam berbagai tafsir itu macam-macam. Ya. Bisa diartikan jujur, ya, atau integritas, ya, atau orang yang menepati janji, ya, sidku, ya. Kita ini sebenarnya setiap sholat itu dituntut untuk sidikin, tapi sudah sidikin tidak kita ini? Apa itu contohnya? Kita sholat, ya, mari takbiratul ihram, apa yang kita baca? Doa iftitah kan? Kita akan janji sama Allah, ya Allah, inna sholati, ya Allah sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidup dan matiku, wa mamati lillahi rabbil alim. Kabeh krana Gusti Allah, ya. Kudu anu lho ya, kudu kayak apa? Inna Suzuki wa Yamaha, ya, wa Alphard wa Pajero, itu iku, ya. Tapi inna sholati wa nusuki. Berarti kan kita janji, ya, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus janji itu kita tepati enggak? Selama kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, ya. Makanya di dalam ayat selanjutnya disebutkan minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullah alaih. Ya. Dari golongan orang-orang yang beriman, ada segolongan orang-orang yang mereka itu menepati janji yang mereka buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim, agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang jujur dengan kejujuran mereka. Jadi artinya macam-macam, ya. Waqala alaihi salatu wasallam fit as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa ma yazalu al-'abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wal kadhibu yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa ma yazalu al-'abdu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Nah, ya. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, as-sidqu yahdi ilal bir. Ya, berarti dalam pembahasan ini sidqu itu artinya jujur, ya. Kalau bahasa Maduranya itu integritas, ya, memiliki integritas, jujur. As-sidqu yahdi ilal bir. Orang jujur, kejujuran itu akan menjadikan orang itu senantiasa menuju kebaikan, ya. Wal bir yahdi ilal jannah. Nah, kebaikan itu, ya, menunjukkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ada satu ungkapan, ya, ada satu ungkapan, al-birru af'aluhul fajir, ya, wal abid, ya. Perbuatan baik, albir, perbuatan baik itu juga dilakukan orang-orang sing fajir, juga orang-orang yang soleh, ya. Maksudnya apa? Kadang orang-orang kebaikan itu juga dilakukan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya, seperti kita ini, ya. Saiki api kok nglakoni dosa, ya. Walakin tarkul ma'asi la yaf'aluhu illa siddiq, ya. Tapi meninggalkan maksiat tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang siddiq, wong sing jujur. Paham maksudnya? Ya, amalan yang paling afdol itu adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, ya. Le albir, perbuatan baik, ya, itu jika dilakukan oleh orang sing sering melakukan perbuatan dosa, juga dilakukan oleh orang soleh, ya. Albir yaf'aluhul abid wal fajir wa soleh wal fajir. Walakin tarkul ma'asi la yaf'alu illa siddiq, ya. Meninggalkan perbuatan maksiat tidak akan dilakukan kecuali orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya integritas, atau di dalam bahasa kita itu tahu diri, ya, ngeroso, ya, tahu diri. Contoh, ya, kita menumbuhkan rasa tahu diri dalam hati kita seperti gini, ya. Kita
kate nglakoni perbuatan dosa. Terus eling. Iya yo. Aku dikei rezeki Gusti Allah. Ya, dikei maksiat, masuk tak kayak maksiat. Gak sida wis. Ya itu contoh sederhananya seperti gitu. Ya. Kita lihat ada uang misalnya, kan sing ngeru. Wah, iki lah lumayan iki rek. 100.000 lumayan lah kayak tuku sego padang sak ngombene kayak tuku rokok ya. Lumayan kan sing ngeru iki. Tapi kita ingat Siti punya tahu diri. Iya yo. Aku dikei sehat tanganku. Ya bener kan tapi Gusti Allah sing ero. Wis kasih terus. Ya. Tarkul ma'asi. Ya kan? Tarkul meninggalkan maksiat. Padahal dia punya kesempatan. Tapi albir yaf'aluhul fajir wasoleh. Perbuatan baik juga dilakukan orang yang buruk dan juga orang yang baik. Ya, orang yang soleh. Delok. Duit 100. Kalau sing duwe. Cuma lah. Kok disodako nanti dalam. Iku sing duwe iki pasti gak tau sodako. Kok ero-ero wae. Ketoknya bener. Tapi sebenarnya salah karena dia tidak punya hak terhadap hal tersebut. Ya, kok ini kadang contohnya wakil ya. Ya pentingnya kan sama dengan seseorang itu mencuci pakaian dengan air kencing. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ya. Wa may yazalul abdu yastuku yatakharra sidqa hatta yudaba indallahi siddiqan. Maka jika seorang hamba itu dia senantiasa jujur, tahu diri dan dia menjaga kejujuran tersebut sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ya. Nah, sedangkan goro itu yahdi ilal fujur. Dusta itu akan menyeret seseorang kepada perbuatan fajir. Perbuatan maksiat. Wal fujur dan perbuatan fajir tidak akan menuju kepada apa-apa kecuali kepada neraka. Ya. Wa may yazalul abdu yakdzib wa taharul kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Lek wong iku seneng goro, ya, maka dia akan terus-menerus goro sampai ditulis sebagai orang pendusta. Nah, makanya kenapa orang itu kalau jujur, ya, kalau jujur berarti wong iku ikhlas. Ya. Tapi lek gak jujur, wong iku gak ikhlas. Pasti itu. Jadi korelasinya memang seperti itu. Ya. Apa? Waduh. Lah aku jujur, aku gak oleh badi. Ya. Lah aku jujur kok gak oleh keuntungan nih, tapi aku goro ya iso wong iso tak poroti. Ingat ya, ketika orang itu berdusta satu kali maka dia akan berdusta lagi. Ya. Goro sepisan maka goro sak terus sih. Ya. Goro meneh takoni. Loh, wih, mang toko endi wi? Ah, aku toko pasar. Padahal di omah. Oh iya, di pasar mang numpak apa awakmu? Hari apa? Kan wis goro. Makanya kan goro meneh, numpak mikrolet. Di mikrolet ketemu sapa? Goro meneh wis. Ya kan? Ya, orang berbohong satu kali dia akan berbohong lagi seterusnya. Ya, akan menarik dusta-dusta yang lain. Ya. Kemudian wa awwalu sidqi Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu sidqi mujanabatul kadhibi fi jami'il aqwal. Thumma inna lis-sidqi madkhalan fi jami'il a'mali wan niyyati wal ahwali wal maqamat. Ya, iya. Jadi cara pertama kali ya wa awwalu sidqi ya. Kalau kita itu kepingin melatih, menumbuhkan asidik, jujur tadi, kejujuran, integritas itu dalam diri kita, yang pertama kita lakukan yaitu mujanabatul kadzib fi jamil aqwal. Ini kasih garis bawah. Ya, sono. Caranya yaitu mujanabatul kadzib fi jami'il aqwal. Ya. Menjauhi dusta, menghindari bohong dari setiap perkataan kita. Ya.
Jadi itu caranya. Ya. Lek gak ngono, angel. Ya itu tadi kenapa? Orang itu sekali dia itu bohong akan menarik kebohongan yang lain. Ya. Ya, bener ini. Ya, jurusan psikologi. Ya. Itu memang apa namanya? Sifat manusia seperti itu. Ya. Ketika dia itu bohong, ya, dia akan men-trigger bohong yang lain. Ya. Karena apa? Itu sebagai defense-nya dia. Ya. Lek gak koro argumennya apa? Wis gak iso, aku mang wis ketemu di kene ya. Untuk menutupi kebohongan yang pertama. Tapi lek wong jujur iku tenang. Ya. Walaupun apa jujur itu menyakitkan. Ya, jujur kacang hijau. Yuk. Berani. Ya. Kulil haqqa walau kana murran. Tapi ini beda maksudnya ya. Konteksnya beda ya. Kulil haqqa walau kana murran sama jujur tadi itu beda. Ya. Kulil haq itu maksudnya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tapi kalau asidik itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang pertama, mujanabatul kadzib fi jamil aqwal. Ya. Ojo sampai goro di dalam setiap ucapan. Ya apa caranya gak goro? Dieling-eling. Setiap yang kita ucapkan itu akan dihisab. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada satu setiap ucapan yang keluar dari lisan kita illa ladaihi raqibun atid. Kecuali ditulis ya, ambek malaikat raqib dan malaikat atid. Ya. Kemudian ya, summa inna lisidqi madkhalan fi jamil aqwali wan niyat wal ahwal wal maqamat. Kemudian jika sudah seperti itu, maka kejujuran tersebut akan membuka pintu kebaikan di dalam semua amal kita, baik yang kita lakukan atau juga di dalam niat kita. Ya, pasti itu wal ahwal wal maqamat. Sehingga di dalam akan berpengaruh di dalam gerak-gerik kita sehingga maqamat menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang itu jujur. Ya. Makanya kan ya, ada dalam cerita itu dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar itu sampai apa? Ngemut apa? Batu ya. Kenapa demikian? Wedi lek ngomong iku gak jujur. Wedi ngomong goro. Ya. Kalau sekarang coba sekarang pun kebohongan yang diulang-ulang ya bisa menjadi kebenaran, bisa dianggap kebenaran. Tisu mana tisunya? Ya, jadi kebohongan yang diulang-ulang dianggap menjadi kebenaran. Ya, maka kita harus jadi golongan sing sebaliknya. Ya, kebenaran harus terus diangkat terus. Ya, syariat ilmu terus dipublish terus. Ya, dilawan ya dengan kita menyebarkan kebaikan. Ya, kemudian Hil. ومعنى صدق فيها الثبات عليها والإتيان بها على الوجه الحسن الأكمل الأحوط مع بذل الاستطاعة ونهاية الجد والتشمير لله بالظاهر والباطن. Nah ini ya, maksudnya sidik jujur di sini maksudnya apa? As-sabat 'alaiha. Teman-teman konsisten di dalam menjaga kejujuran tersebut, konsisten menjaga integritas tersebut, kemudian berusaha ya ityan biha 'alal wajhil ahsan al akmal al ahwat. Ya, berusaha menjadikan kejujuran tersebut di dalam tindak tanduk tersebut dengan cara yang terbaik, yang sempurna, dengan sangat hati-hati. Ya, tapi didasari apa? Ma'abadul istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Ya, tapi memang ya kalau orang itu biasa goro, ya kata jujur itu memang harus dilatih. Dengan cara apa? Yaitu tadi, ya menghindari bohong dari setiap ucapan. Itu sebenarnya kuncinya itu. Ya. Ya, kadang juga ya ada orang itu ketika dia melakukan perbuatan zina, dia taubat. Ada orang itu ketika dia mencuri, dia taubat. Ya.
Ada kalanya orang itu meninggalkan sholat, tapi dia kemudian tobat. Tapi ketika orang itu goro, karena sing tobat. Ya, karena kadang biasa goro sehingga tidak merasa bahwa goro itu tadi adalah sebuah dosa. Ya, Yusuf kadang saya gitu loh coba. Ya, orang berdusta. Ya, wis goro, wis dusta, mendustakan orang lain mana. Gak jadi disebut no, ngerti ya? Ya, mendustakan kon kudu anak iki. Ya, padahal sing luwih ngerti ambek bapak ibu ya keluargane. Lucu kan? Ya. Wi, kon ku mbambu kudu iki wi. Ya, di catatanku gak ono. Catatanku lho ya. Ya, padahal di catatanmu pak-lekmu mbambamu ono kabeh, lengkap. Ya, masuk akal enggak? Masuk akal ya. Masuk akal enggak? Ya kan? Kan enggak masuk akal ya. Dan lucunya lagi, ya, ono wong sing manas-manas. Oh, iki bener iki. Ya. Iku jenenge jahil murakab. Ya, jahil murakab wis gak ana bukti lho sik ngayal. Ya. Kudu alwi iki kudu anake iki. Wis digawono kakae lengkap. Akte kakae wong tuan iki lho lengkap ngono. Ya. Kalau soalnya di catatanku gak ono. Ya. Di catatanku gak ono. Lah kon kelurahan ndile. Ya. Kan logikanya sebenarnya seperti itu. Tapi ini terus diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Ya. Sehingga menjadikan apa? Orang yang kadang tahu itu kebenaran tapi dia dusta. Sehingga dia membohongi dirinya sendiri. Ya, hari melok komen, "Oh, bener iku." Wis kontes iki. Padahal wong iki balu gak ngerti apa yang dimaksud. Sing diomongin iki orang ngerti. Ya, makanya ada satu hadis itu yang artinya itu kurang lebih gini, artinya apa namanya, akan datang satu zaman, ya, satu zaman di mana wong sing selamat itu wong sing bisu, tuli, buta, sumum bumun umyun, ya, wong somak, wong sing bisu, ya, tuli dan buta. Maksudnya apa? Bisu apa? Gak ngomong kecuali sing penting, ya, bisu, tuli, gak mau mendengarkan sesuatu sing gak penting. Ya. Terus apa meneh? Buta. Ya, dia tidak melihat sesuatu kecuali yang dia itu ada manfaatnya. Gitu loh. Ya. Wong sing selamat sing iki. Ya. Jadi orang yang menghindari fitnah. Tapi sekarang kan enggak. Ya. Gak ero permasalahannya opo melok. Ya. Ya. Melok misru. Padahal orang ini tidak tahu, padahal kudu Islam. Ya. Sing Islam membenarkan ucapan iki padahal kudu wong Islam. Kan akhirnya bahlul, saling membahluli satu sama lain, ya. Wong wis bahlul jahil murakab dikei sak gudang fakta pun mereka tidak akan nerimo. Ya. Apa lek peribahasane wit? Lalat itu gak akan hinggap di bunga yang harum. Ya, karena dia isu kotoran jedane. Ya, tapi lek tawon pasti milih. Ya, tawonnya akan milih bunga yang berkualitas. Ya, jadi itu. Makanya asabat wal ityan biha ala akmal wa ma'abadil istito'ah. Ya, kalau kita gak bisa jujur 100%, ya semampu kita. Wa nihayatul jid wa tashmir lillah. Ya. Kemudian nanti ujung-ujungnya efeknya itu akan membuat kita itu dadi wong sing teman-teman istiqomah, ya. Wa tashmir lillah fi dhahirul batin. Ya, tasmir itu terus-menerus. Ya, tekun lillah fi dhahir wal batin. Jadi di dalam kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dhahir kita maupun batin kita. Ya, kemudian wa amal muraqabah lillah fa ma'naha istisyaru qurbillah, ya, istisyaru qurbillah minal abdi ala dawam. Kalau muraqabah itu artinya itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara terus menerus. Wallahu a'lam bis-shawab, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.